Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Sudah berdoa belum? Berdoa dulu ya. Dudi, tolong pimpin doa ya. Ya, Bu. Teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi keberkahan. Berdoa, mulai. Selesai. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Udah pada siap belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, Sudah, Bu. pada Siap. sarapan Siap, semuanya udah pada sarapan ya? Sarapan belum? Belum. Nah, gimana kalau belum sarapan gitu? Apa Ririn belum sarapan? Apa siap Belum, belajar? Bu. Lapar nggak? Lapar. Lapar. Mau gimana? Nanti takutnya nggak fokus belajarnya kalau lapar. Kuat, Bu, kuat. Oh, masih kuat. Ya udah ya, kalau misalnya masih kuat, berarti nanti kalau Ririn mau sambil makan juga boleh ya, kalau misalnya lapar ya. Takutnya terganggu belajarnya. Iya, Bu. Ya, baik ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Kalian jawab hadir ya. Mupli, Hadir, Bu. Eka, Hadir Bu. Titi Rahmawati, Hadir Bu. Rudi, Hadir, Bu. Yadi, Always, Bu. Ririn, Hadir, Bu. Wira, Hadir, Ibu. Suhanda, Hadir, Bu. Lina, Hadir, Bu. Liani. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah ya pada hadir semua ya, insya Allah pada sehat-sehat semua sehingga pada siap belajarnya hari ini ya. Oke, Ibu mau tanya, apakah kalian udah tahu sekarang kita mau belajar apa? Ya Bu, saya tahu. Ya, siapa tadi yang jawab? Rahma ya? Bu. Ya, apa Rahma? Sekarang kita mau belajar apa Rahma? Triks ya Bu. Ya, betul. Rahma, sesuai yang pernah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, bahwa hari ini kita akan belajar matriks. Ya, di pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah tugaskan kalian ya untuk mempelajari materi matriks dari video yang telah Ibu share linknya di grup WhatsApp ya. Apa kalian sudah melaksanakan tugas dari Ibu? Sudah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Bagus Sudah. sekali. Alhamdulillah kalau kalian sudah melaksanakan tugas tersebut, itu artinya kalian sudah melakukan literasi sebelum pembelajaran. Harapan Ibu, dengan kalian melakukan persiapan sebelum pembelajaran, membaca materi sebelum pembelajaran, kalian bisa lebih siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya, sekarang Ibu mau ngetes kalian nih. Ya, Ibu mau mengajukan pertanyaan, silakan acungkan tangan yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu. Apa yang dimaksud dengan matrik? Ayo, siapa yang mau jawab? Apa yang dimaksud dengan matrik? Saya, Bu. Ya, Yadi. Saya, Bu. Silakan, Yadi. Matriks itu apa? Ya. Sus- Susunan angka yang terdiri antara baris dan kolom. Ya, ya, Yadi. Susunan bilangan antara baris dan kolom, Bu. Bagus. Susunan bilangan yang terdiri dari Yang antara baris dan terdiri kolom. dari baris dan kolom. Nah, sudah bagus jawabannya ya. Yadi, ada yang lain mau menjawab? Apa itu matriks? Yang lebih tepat lagi, yang lebih Ada lengkap. di dalam tanda kurung, Bu. Ada kurungnya ya, selain disusun dalam bentuk baris dan kolom, ada kurungnya. Bagus. Yadi dan Ririn, Ibu kasih nilai keaktifan ya. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Eh, apa yang dimaksud dengan ordo matriks? Siapa yang mau jawab? Ordo. Saya, Bu. Ya, silakan Lina.
Ordo, ordo adalah ukuran pada matriks yang terdiri atas perkalian baris dan kolom, Bu. Ya, tepat sekali Lina. Ordo itu adalah ukuran matriks yang dinyatakan dalam baris dikali kolom. Ya, bagus sekali jawabannya Lina. Lina juga Ibu kasih nilai ya, nilai keaktifan. Baik, Ibu rasa cukup ya pertanyaan untuk menguji hasil literasi kalian di rumah. Cukup ya diwakilkan oleh 2 orang. Ibu yakin kalian pasti banyak juga ya yang ingin menjawab, tapi kesempatan ternyata hanya didapat oleh Wira dan Lina ya. Di lain kesempatan, Ibu harap kalian semua juga bersemangat ya untuk aktif dalam pembelajaran. Ya, siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, oke, selanjutnya Ibu mau tampilkan PowerPoint ya. Apa sudah tampil? Ada, Ada, Bu. Ya. Nah, pertama yang akan kita bahas yaitu tentang apa itu manfaat belajar matriks. Nah, ini Ibu tuliskan poin-poinnya. Untuk mempelajari matriks ini ada manfaat yang pertama dalam bidang ekonomi, ya. Kemudian yang kedua dalam masalah operasi penyelidikan. Kemudian yang ketiga dalam pemrograman komputer, dan yang keempat dalam bidang militer, ini biasa dikenal istilah kriptogram. Nah, untuk manfaat-manfaat ini sebaiknya kalian nanti cari sendiri ya di berbagai sumber apa manfaat belajar matriks ini yang Ibu sebutkan poin-poinnya. Siap nanti dicari? Siap, Bu. Ya. Oke. Selanjutnya, apabila matrik ini dikerjakan oleh kalian dengan baik dan sungguh-sungguh serta dikuasai dengan baik, maka nanti kalian itu diharapkan dapat menjelaskan tentang materi pengertian matrik, jenis-jenis matrik, dan kesamaan 2 matrik. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yaitu ini ya. Kalian bisa baca sendiri nih. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini ya, dengan menggunakan model flip classroom, pendekatan saintifik menggunakan video dari channel YouTube dan PowerPoint, penguatan PPK, 4C literasi, dan dalam diskusi kelompok, kalian menunjukkan rasa tanggung jawab, percaya diri, dan disiplin. Serta kalian nanti diharapkan mampu, 1, mengidentifikasi bagian-bagian matriks dengan benar. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan jenis-jenis matrik dengan benar. Yang ketiga, kalian mampu mengaitkan konsep kesamaan 2 matriks dengan konsep persamaan yang benar. Kemudian yang keempat, menyajikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matriks. Dan yang kelima, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks dan kesamaan 2 matriks. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama pengertian matriks, yang kedua jenis-jenis matriks, yang ketiga kesamaan 2 matriks. Ini tiga materi. Nah, kemudian adapun kompetensi inti ini kalian sudah sering kalian temukan ya untuk kompetensi inti ini ya. Kemudian dilanjutkan ke kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasarnya kalian ini juga udah ada sih sebenarnya di LKPD kalian ya. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensinya di sini untuk KD 3.3-nya Ibu ambil sebanyak 5 buah, dan untuk KD 4.3-nya Ibu ambil 2 buah. Ya, yang pertama mengidentifikasi bagian-bagian matrik, mengidentifikasi jenis-jenis matrik, menjelaskan kesamaan 2 matrik, mengaitkan konsep kesamaan 2 matrik dengan konsep persamaan, dan menganalisis konsep kesamaan 2 matrik. Nah, kemudian untuk KD 4.3-nya nanti kalian harus bisa menyajikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan matriks, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesamaan 2 matriks. Nah, adapun KKM untuk pembelajaran matematika ini kalian sudah tahu ya bahwa KKM-nya adalah 75 ya. Nah, kemudian pada hari ini langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan ini Ibu tampilkan di sini ya. Nanti yang pertama itu tadi nanti Ibu itu akan mereview video ya, video pembelajaran yang sudah diberikan ke kalian waktu itu. Nanti Ibu akan review, kita sama-sama review ya. Kemudian yang kedua nanti kalian menuliskan poin-poin penting dari materi pembelajaran yang ada di video, dan itu kalian sudah lakukan di rumah sebenarnya ya.
Namun nanti kalau misalnya ada tambahan-tambahan lagi informasi, kalian bisa tercatat lagi di buku kalian. Nah, kemudian nanti Ibu akan bagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Ke dalam 3 kelompok, lalu nanti Ibu akan membagikan LKPD ya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya masing-masing 2 set. Nah, kemudian setelah itu nanti Ibu ngasih batas waktu, memberikan batas waktu ke kalian untuk menyelesaikan LKPD tersebut. Nah, kemudian setelah itu, yang keenam, kalian nanti mempelajari LKPD-nya, kalian pahami permasalahan-permasalahan yang ada di LKPD bersama teman-teman kelompok kalian, kemudian nanti Ibu akan memberikan kesempatan kalian juga untuk menanyakan hal-hal yang belum dimengerti. Nah, setelah itu, kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian nanti kalian juga bisa eksplorasi untuk memperoleh materinya dari berbagai sumber, Ibu bebaskan ya. Kemudian yang ke-11 nanti Ibu juga akan berkeliling membimbing kalian ya ke setiap kelompok. Nanti Ibu akan memberikan bantuan kepada kelompok yang membutuhkan. Nah, kemudian Ibu nanti juga akan meminta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi kelompok kalian. Nah, kemudian yang ke-14, nanti Ibu akan meminta kelompok lain menanggapi hasil presentasi, hasil diskusi dari kelompok yang presentasi. Nah, kemudian setelah itu, nanti kita akan ulas kembali, ya. Dan nanti Ibu juga akan memberikan penegasan apa yang telah disampaikan oleh perwakilan kelompok. Lalu terakhir, nanti kita akan melaksanakan uji kompetensi. Nah, seperti itu ya. Oke. Sebelum lanjut ke review materi, coba ada yang mau bertanya? Ada Ibu nggak yang mau kelompoknya gimana, Bu? Oh, untuk kelompoknya nanti Ibu yang tentukan ya, Siti. Iya, bagus ya. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum lanjut ke langkah berikutnya? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau misalnya tidak ada, berarti kalian udah paham langkah-langkah pembelajarannya? Oke, Ya, Bu, baik. paham. Ya. Sudah, Bu. Ya, bagus. Kalau sudah paham, berarti kita lanjutkan ke langkah berikutnya, ya, yaitu kita akan review materi pembelajaran yang dari video yang udah Ibu share waktu itu ya. Oke. Nah, di rumah kalian itu sudah mempelajari 2 video ini ya, yang Ibu berikan di channel YouTube ya. Kalian sudah catat kan? Sudah, Bu. Nah, itu nanti Ibu akan nilai sebagai nilai portofolio ya. Catatannya nanti dikumpulkan nanti di akhir pembelajaran. Nah, di rumah itu kalian sudah belajar, sudah mempelajari ya, apa itu matriks, matriks itu dari apa, kemudian bagian-bagian matriks itu apa, kemudian jenis-jenis matriks juga udah kalian baca, udah pelajari ya, kemudian kesamaan 2 matriks juga kalian sudah pelajari. Nah, ini materi yang kalian pelajari ini diharapkan bisa menjadi bekal kalian untuk lebih siap dalam belajar di kelas. Karena kalau misalnya kalian ingin siap belajar di kelas itu, kalian harus persiapan dulu sebelumnya. Itu kalau misalnya kalian ingin cepat paham pelajaran matematika, itu kalian tuh harus siap-siap dulu di rumah. Apa sih materi yang dipelajari nanti di sekolah, kalian persiapan dulu. Jangan kalian datang dengan nggak ada persiapan sama sekali gitu. Itu kalau misalnya kalian pengen cepat paham seperti itu. Ya, apakah dimengerti? Iya, Bu. Ya, Ya, Bu. bagus. Nanti kalian ini bisa jadikan kebiasaan. Kalau misalnya untuk pelajaran lain juga sama. Kalau misalnya pengen cepat paham tuh kalian belajar dulu di rumah, pelajari dulu, persiapan dulu. Siapkan bukunya apa aja, materinya kira-kira apa gitu. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ke langkah berikutnya nanti Ibu akan susun kalian secara kelompok ya. Oke, kelompok pertama itu ya kelompoknya bentar. Kelompok pertama itu yang pertama Ririn ya, dicatat ya kelompoknya ya. Ibu sebenarnya tadinya sudah tampilkan kelompoknya di sini tapi ternyata Ibu kayaknya salah buka PowerPoint nih.
malah yang nggak ada kelompoknya. Oke, yang kelompok 1 dicatat ya. Dicatat oleh sekretaris. Sudah sekretaris? Rida, ada Rida? Ada, Bu. Ya, dicatat ya Rida ya. Ya, kelompok 1 Ririn, Rahma, Eka, Rida. Berempat ya. Kemudian kelompok 2 Wira, ya. Kemudian siapa lagi yang mau jadi kelompok 2? Maaf, ada kesalahan teknis nih. Ya, dicatat ya Riani ya. Saya boleh, Bu. Ya, Yadi, kemudian Suhanda ya. Ya, Kemudian Bu. kemudian kelompok 3 Lina, Dudi, dan Riani. Sudah dicatat, Rida? Sudah, Bu. Oke. Kalau begitu, nah sekarang kalian boleh duduk berkelompok ya. Nah, kelompok 1 duduknya di sebelah sana ya. Kelompok 2 di sebelah sana dan kelompok 3 di sebelah sana. Ya, silakan duduk berkelompok. Baik, Bu. Ya, Siap, Bu. ketua. Kelompok 2 laki-laki semua, Ibu. Kenapa? Kelompok 2 laki-laki semua ini nggak apa-apa, Bu. Enggak, Pak, saya salah nyebutin. Ya, sebenarnya heterogen tadinya saya udah siapin di sini, tapi saya salah buka PowerPoint yang belum direvisi ini. Maaf. Ya, ini ya, duduk berkelompok sudah. Sudah, Bu. Ya. Ibu mau minta bantuan ketua kelas dan sekretaris ya untuk membagikan LKPD dan kertas karton. Dudi, silakan ke depan ya sama Rida. Tolong bantu Ibu bagikan. Ya, Bu. Ya, silakan bagikan. Kemudian sekarang kalian pahami dulu LKPD-nya. Apa kalian sudah terima LKPD-nya semua? Sudah. Sudah, Bu. Ya. Nah, sekarang kalian berbagi tugas ya. Karena tadi sudah Ibu sampaikan bahwa nanti kalian itu di kelompok mendiskusikan, kemudian menyelesaikan LKPD-nya, dan juga harus menuliskan di kertas karton untuk presentasi. Kalian silakan berbagi tugas. Kalau misalnya ada yang kalian mau tanyakan, silakan nanti bisa Ibu akan berkeliling ya untuk membimbing kalian. LKPD ini harus diselesaikan dalam waktu 20 menit. Silahkan ya, dipelajari LKPD-nya. Sebentar banget, Bu. Boleh kita tambahan waktu? Sepertinya ini 20 menit sudah cukup ya, Suhanda. Baik, Bu. Ya, silahkan berbagi tugas supaya bisa cukup waktunya. Ya, silahkan. Kelompok 1, bagaimana kelompok 1? Apakah ada kesulitan kelompok 1? Kelompok 1? Aman, Bu. Aman ya? Dikerjakan, Bu. Ya. Kelompok 2 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Bagus, Bu, gambarnya, Bu. Bagus. Oh ya, bagus ya, lanjutkan ya. Silahkan diskusikan dengan teman-teman. Kelompok 3 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Kelompok 3? Tidak, Bu. Lancar, Bu. Alhamdulillah. Ya, silahkan diskusikan. Kalau misalnya kalian ada kesulitan, ngomong aja ya. Yang kalau misalnya ada yang mau ditanyakan tentang langkah-langkah di kegiatan pembelajaran di LKPD-nya, ya silahkan ya. Bagus ya, Wira ini. Hasilnya ini kamu gimana ini dapat jawaban ini? Sendiri, Bu, ngerjain, Bu, nih, Bu. Kamu harusnya berkelompok ya, diskusi sama teman-temannya dan bagi-bagi Saya tugas. bantuin juga kok, Bu. Ya, Wira kebagian tugas apa? Nanti yang nulis di karton siapa yang untuk presentasi? Wira. Wira aja, Bu. Oh, Tulisannya Wira. Ya, bagus. bagus ya. Ya udah persiapkan ya semuanya ya. Ya. Gimana?
Ini sudah tinggal 5 menit lagi ya. Oke, waktunya udah habis ya? Apa sudah selesai semuanya? Hampir selesai, Bu. Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Ya, 2 menit lagi ya, Lida. Siap, Bu. Ya. Oke, sekarang waktunya sudah habis. Sudah selesai semuanya? Sudah Bu, sebagian. Sudah, Ya. alhamdulillah. Kalau begitu, sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk menempelkan, maaf, bukan gitu. Ibu mempersilakan kalian yang mau duluan siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa dulu? Satu aja dulu kan dari awal urutan satu. Dari awal urutan ya, kelompok 1 silakan. Siapa yang mau presentasinya? Perwakilan dari kelompoknya siapa? Saya, Bu. Oh, baik, Ririn, silakan Rin. Tempelkan di eh, papan tulis ya, kartonnya, kemudian kamu presentasikan. Ya, Bu. Ini kan, Bu. Nah, iya, Ya, Bu, tadi silakan presentasikan ya. eh tadi udah Salam berapa? dulu ya, salam, Kenapa, salam dulu Bu? ya, salam dulu ke Oh, salam. teman-temannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tadi pekerjaan yang sudah didiskusikan bersama. Tuh, jadi em, tadi kan ada tabel tuh di awal, ada tabel anak-anak, remaja, dewasa. eh, Terus di sini juga ada apa namanya fiksi, non fiksi, buku peminjaman buku perpustakaan, pengetahuan umum. Di sini ada tabelnya. Terus kalau dibuat matriks kan jadi kayak gini. Itu di sini ada 3 baris 3 kolom. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwa elemen-elemen yang disusun berdasarkan baris dan kolom itu dia berbentuk persegi dan bisa juga persegi panjang gitu. Terus diberi kurungnya, bisa kurung siku, bisa kurung biasa. Itu. Terus tadi setelah cari-cari sumber tadi, searching-searching sama teman yang lainnya juga, ordo matriks itu ukuran matriks yang dinyatakan berdasarkan baris dikali kolom gitu. Kalau contohnya kayak yang misalkan ini dia barisnya ada 2, barisnya ada 2, kolomnya ada 3, jadi ditulisnya 2 kali 3. Kalau matriks B di sini barisnya ada 3, kolomnya ada 3, jadi nulisnya 3 kali 3. Tuh. Tadi sumbernya Ibu dari buku. Dari buku tadi sambil ditambah dari searching-searching juga. Gitu. Eh, Tunjukkan dengan gambar mengenai diagonal utama dan diagonal sekunder pada matriks. Nah, kalau diagonal utama yang miringnya ke sini, ini yang warna merah. Kalau diagonal sekunder yang kebalikannya miringnya yang warna hijau ini. Itu. Terus kalau transpos itu menukar baris jadi kolom, atau sebaliknya kolom juga bisa jadi baris. Itu kalau misalkan punya A 233714, kalau ditranspos itu nulisnya jadi ada pangkat T-nya sama dengan ke asalnya satu kolom jadi satu baris. Jadi nulisnya ke samping 273134. Itu Bu, tadi Bu. Ya, bagus ya kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, ya. Selanjutnya dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi, silakan kelompok 2 dan kelompok 3.
Siapa yang mau menanggapi perwakilan kelompoknya? Bu mau tanya, boleh? Oh, Suhanda, boleh. Silahkan bertanya ke Ririn ya. Silakan. Ya, Rin, aku mau tanya, yang nomor 2, diagonalnya boleh tukar nggak? Yang ini Ya, nggak boleh. Maksudnya ditukar untuk gimana? diagonal utama yang sebelah situ, diagonal sebelah sono. Nggak boleh. Oh, Nggak boleh ditukar-tukar. Gimana teman-teman kelompok 1 gitu kan ya? Ya bener, jangan. Nanti hasilnya ya Bu, itu aja. Ya, terima kasih ya Suhanda yang menanggapi. Apakah dari kelompoknya Suhanda jawabannya sama dengan kelompok 1? Sama Bu. Sama ya? Oh gitu. Tapi kenapa tadi Suhanda bertanya seperti itu gitu? Kalau misalnya jawabannya sama, Wira kenapa Wira? Suhanda tadi. Oh iya, ini eh, nanya Bu, takutnya bisa gitu Bu. Oh, takutnya Tapi bisa ragu aja hmm, kali ya maksudnya ya. ragu, iya. Oh gitu. Bagus ya Tapi pertanyaannya Suhanda ya. Bu, penasaran Ya. aja. Ya, bagus Suhanda. Kalau misalnya emang ada keraguan, itu lebih baik ditanyakan ya, supaya nanti kita sepakat, oh ini tahu yang benar seperti ini. Begitu ya Suhanda ya. Bagus ya Suhanda. Ya Bu. Ya, Suhanda juga dapat nilai nih, nilai keaktifan nih, karena mau bertanya nih ya. Oke, eh sepertinya cukup ya untuk presentasi dari kelompok 1. Terima kasih Ririn, silahkan ditutup Ya, Ibu, presentasinya. sama-sama. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, supaya berurutan, selanjutnya penampilan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa perwakilan dari kelompoknya yang mau presentasi? Suhanda Bu. Suhanda, silakan Pak Suhanda. Saya kan udah nanya Bu, tukar yang lain aja Bu. Emang belum bagi-bagi tugas ya? Kan sudah dibagi-bagi tugas ya? Tadi, siapa yang presentasi? Wira, gimana ini kelompoknya kurang kompak nih, berarti nih. Iya nih Bu. Enggak kok kompak Bu, kelompok saya Bu. Oh gitu. Eh, Jadi kurang ini ya, kurang bisa kolaborasi komunikasinya nih, kayaknya banyak miskom nih untuk kelompok 2 nih. Gimana jadi siapa nih? Suhanda, Wira, siapa yang mau presentasi? Jadi Bu, jadi Bu, jadi. Kayaknya jadi udah siap deh Bu. Jadi gimana? Siap, Bu. Siap, siap, siap. Ya udah, silakan Yadi. Tempelkan kartonnya di depan kelas ya, kemudian presentasikan. Sebentar, Bu. Nih kartonnya kelibet, Bu. Sebentar, Bu. Ini ya, Bu. Sudah kelihatan, Bu? Belum, masih loading. Sudah, Bu? Sudah kelihatan? Ya, silakan. Salam dulu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mempresentasikan di sini dari gambar 1, 2, dan 3. Gambar 1 itu bergambar tentang tabel proyeksi indikator makroekonomi jangka menengah pada tahun 2020 sampai 2024. Kemudian di gambar kedua, di sini ada gambar tentara sedang memegang senjata dan posisinya dalam posisi berbaris rapi dan
gambar ketiga merupakan ini sistem komputer ya Bu ya. Karena ini tulisannya dalam bentuk pemrograman komputer. Jadi dari gambar satu itu setelah saya memahami ada kaitannya dengan konsep matriks Bu. Yaitu tadi sesuai pengertiannya matriks adalah susunan bilangan yang terdiri atas baris dan kolom. Nah, di sini gambarnya ada baris dan ada kolomnya Bu. Sama seperti di gambar kedua, yaitu gambar pada bidang militer, di mana di sini ada pesan agen militer rahasia atau kriptogram. Nah, ini sesuai dengan barisannya. Ini juga sama memiliki konsep matriks. Dan yang ketiga juga sama, ini adalah sistem pemrograman. Di mana sistem pemrograman juga konsepnya sama seperti matriks, memiliki baris dan kolom. Nah, kemudian berikutnya di sini kegiatan pembelajaran 4 ada macam-macam matriks. Ya. Matriks A merupakan matriks persegi. Kenapa disebut matriks persegi? Karena memiliki baris dan kolom yang sama, yaitu ordonya 2x2. Atau elemen-elemennya berbentuk persegi Bu. Jadi sehingga dia disebut matriks persegi. Kemudian yang kedua, matriks B adalah jenis matriks baris. Kenapa disebut matriks baris? Karena elemennya hanya memiliki satu baris saja. Nah, ini ke samping hanya satu baris. Kemudian matriks C merupakan matriks kolom. Ya, karena dalam elemen matriksnya terdiri atas satu kolom saja. Sedangkan matriks D merupakan matriks diagonal. Kenapa disebut matriks diagonal? Karena diagonal angkanya pada bidang diagonalnya bukan angka 0. Nah, selain itu, selain diagonal memiliki angka 0, maka disebut matriks diagonal. Matriks E disebut matriks skalar. Kenapa disebut matriks skalar? Ya, karena matriks E itu merupakan matriks perkalian antara hasil kali dengan sebuah skalar yang memiliki elemennya berbentuk persegi. Selain diagonalnya, itu adalah angka 0. Kemudian matriks F itu adalah matriks transpos sehingga menghasilkan matriks F. Alasannya di sana terlihat barisannya pada matriks F merupakan kolom pada matriks F transpos. Seperti itu Bu. Kemudian matriks G itu adalah matriks segitiga bawah. Segitiga atas. Kenapa disebut segitiga atas? Karena segitiga bawahnya memiliki nilai sama dengan 0 atau angkanya 0 semua. Jadi di sini segitiganya pada bagian atas. Sedangkan yang matriks H itu segitiganya berada pada bagian bawah. Maka disebut matriks segitiga bawah. Dan matriks I merupakan identitas. Karena diagonal utamanya berisi angka 1 semua. Selain diagonal utamanya itu adalah angka 0. Jadi hampir sama seperti tadi matriks E. Kalau matriks E itu matriks skalar. Dan yang terakhir matriks J yaitu matriks 0. Di mana isinya angka 0 semua. Itu Bu, sudah. Nah, terima kasih ya Di. Silakan. Adakah tanggapan dari kelompok lain? Apa jawabannya sama? Ya Bu, sama bagus Bu. Sama bagus. Sama, Tepuk Bu. tangan dulu untuk kelompok 2. Ya. Nah, Ibu rasa cukup ya presentasi dari kelompoknya. Silakan ditutup ya Di. Terima kasih Bu. Nah, kelompok semuanya sudah mempresentasikan ya hasil diskusinya masing-masing. Nah, kemudian kita sekarang akan masuk ke langkah selanjutnya ya, yaitu uji kompetensi. Tapi sebelum masuk ke uji kompetensi, ayo kita simpulkan dulu ya materi pembelajaran hari ini. Ya, siapa yang akan menyimpulkan? Silakan. Apa yang didapat pada hari ini materinya?
Silakan. Nggak ada yang mau kasih Matriks, kesimpulan Bu, ya? matriks. Ya? Pengertian matriks. Ya, selain pengertian matrik, apa lagi, Ririn, yang sudah kita pelajari? Cara nulis ukurannya. Ya, ordonya ya. Kemudian apa lagi? Jenis-jenisnya. Nah, bagus ya, kelompok 1. Nah, sekarang berdasarkan hasil penilaian Ibu nih, ya, terhadap kelompok 1, 2, dan 3, ya, Ibu mendapatkan penilaian bahwa yang kinerjanya paling bagus, kompak, ya, itu diperoleh oleh kelompok 1. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Ada hadiahnya nggak, Bu? Hadiahnya nanti Ibu kasih kalian coklat ya, satu-satu ya. Yang lain juga sama ya, nanti dalam pembelajaran kelompok itu kalian nanti harus aktif, harus bisa komunikasi ya. Komunikasinya dengan baik. Wira dan Suhanda nanti ke depannya bisa lebih kompak lagi ya dalam diskusi kelompoknya. Oke. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu kita akan melakukan sesi uji kompetensi. Ya. Silakan dikerjakan, Ibu bagikan dulu soalnya. Ya, dikerjakan ya dalam waktu 15 menit. Ya, sudah dapat soalnya? Sudah, Bu. Ya, silakan 15 menit dari sekarang. Duh, ini kok susah ya, Bu, soalnya. Ya, dikerjakan ya. Ini kan uji kompetensi. Ya, jadi nggak bertanya ya. Oh ya. Ya, silakan. Bu, soalnya susah, Bu. Seperti dia yang sulit mengerti aku. Bisa aja ya, Di. Ya, Di, yang serius kerjakan ya uji kompetensinya. Oke. Oke, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Ya, Bu. Siap. Ya, kumpulkan semuanya. Oke, bagus. Ya. Kemudian setelah melakukan uji kompetensi ini, Ibu minta kalian ya nanti untuk mengisi Google Form ya tentang sesi refleksi pembelajaran pada hari ini ya. Tapi ini nanti dikerjakannya boleh nanti setelah pembelajaran ini saja ya, pas istirahat juga boleh atau pas di rumah juga boleh ya. Karena sekarang waktunya udah mau habis ya. Oke, seperti itu ya. Oke, untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang operasi hitung pada matriks ya. Nanti Ibu akan berikan kalian lagi video yang kalian nanti pelajari lagi di rumah ya. Kalian literasi dulu di rumah sebelum pembelajaran di kelas supaya kalian lebih siap nanti belajarnya ya. Nanti Ibu share linknya ya. Kemudian sekarang kalian kumpulkan ya. Ini tugas kalian yang di rumah, tugas mencatatnya, silakan dikumpulkan. Dibantu, ketua kelas dibantu, Dudi, bantu ya, mengumpulkan tugas-tugasnya, LKPD-nya, buku catatannya juga dikumpulkan. Sudah ya? Bu, ini Bu, ditaruh. Ya, terima kasih Dudi. Sama Bu. Ya. Demikianlah pembelajaran hari ini, Ibu rasa sudah cukup selesai ya. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.